sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillahil munfaridi bil 'azamati wal jalal, al mutawahhidi bi istihqaqi nu'util kamal. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-hadi minad dhalal wa ala alihi wa ashabihi alladhina khalasat lahumul a'mal wa safat minhumul ahwal. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Para ustaz, para guru, segenap jamaah Majelis Ta'lim Syarah Hikam Pondok Pesantren Jamiah Islamiyah dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita melanjutkan kembali pengajian rutin kita. Mudah-mudahan apa yang akan kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Kita sampai di halaman 19 di maqalah yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin. Rubbama barazatil haqa'iqu maksufatal anwari idza lam yubdan laka fiha bil idhari. Rubbama barazat, seringkali nampak al-haqa'iqu, hakikat-hakikat, maksufatal anwari, dalam keadaan tertutup cahayanya. Gerhana kusuf, kusufus syams, gerhana matahari, khusuful qamar, gerhana bulan. Kasafa itu artinya tertutup. Maksufatal anwari, tertutup cahayanya atau gerhana cahayanya, idza lam yu'dan laka, ketika tidak diizini engkau, fiha, di dalamnya, dalam haqa'iq, dalam menyampaikan hakikat, bil idhari, tidak diizinkan bil idhari, dalam menjelaskannya atau memunculkannya. Melanjutkan pembahasan dalam maqalah yang kemarin, ketika sudah diizinkan, seseorang sudah diizinkan untuk mengungkapkan satu kebenaran, maka apa yang dia sampaikan akan mudah dipahami oleh pendengarnya. Ungkapan-ungkapan ini akan jelas di telinga pendengarnya, dan juga petunjuk-petunjuk atau isyarat-isyarat ini masuk ke dalam hati pendengarnya, mustami'in. Ini kalau sudah diizinkan oleh Allah, menyampaikan kebenaran sampai hal-hal yang kecil atau yang sifatnya dasar kepada murid-murid yang masih dalam tingkat dasar. Ini kalau memang sudah diizinkan oleh Allah, maka akan sampai kepada murid-murid kita, nempel terus, ingetan terus. Ingetan, dulu kita pernah diajarin sama guru kita caranya ruku, misalnya dipegangin itu kaki kita, tangan kita, dengkulnya jangan goyang-goyang. Keingetan terus, ungkapannya, penjelasannya, isyarat-isyaratnya ini benar-benar sampai pada murid, orang yang mendengarkan, dan ini memang sudah diizinkan oleh Allah. Nah, tapi kalau tidak diizinkan, seringkali kebenaran yang ingin disampaikan ini terlihat, cuma terlihatnya itu remang-remang, gerhana.
terlihatnya sebagian dalam keadaan tertutup, jadi nggak benar-benar jelas, tidak benar-benar ceto welo-welo kalau kata Mas Sodik. Ceto welo-welo nggak, ya kelihatan tapi remang-remang. Ini saat tidak diberikan oleh Allah, tidak diizinkan oleh Allah. Kalau tidak diizinkan oleh Allah, maka kebenaran yang ingin disampaikan ini biasanya tertutup, jadi tidak terlalu jelas. Tapi kalau sudah diizinkan, maka jelas. Ungkapan-ungkapan yang disampaikan oleh orang yang ingin menjelaskan hakikat atau kebenaran itu akan makin jelas. Pendengarnya juga akan makin paham, akan cepat paham. Ini kalau sudah diizinkan oleh Allah. Tapi kalau tidak, maka tidak. Tidak sampai kepada pendengar, sampainya hanya sebagian atau hanya bagian-bagian tertentu saja, nggak utuh. Utuh, ya kalau nggak utuh ya jadinya nggak sempurna. Ya orang yang ingin tahu hakikat gajah misalnya, tapi dia nggak semuanya seutuhnya melihatnya. Ada yang pegang matanya ketutup semuanya, maksufah tutupan, matanya ketutup. Ada yang pegang belalainya, dibilang gajah itu panjang seperti ular katanya. Orang megang belalainya doang. Ada yang megang gadingnya. Gajah itu keras. Gajah itu ada yang megang badannya, gajah itu besar, karena memang hanya parsial sifatnya, nggak semuanya. Ini gerhana. Gerhana itu kita tahu, gerhana itu cahayanya nggak utuh, nggak semuanya. Jadi nggak penuh cahayanya kita terlihat kepada kita. Man lam yastakmil al-awsaful madhkuratu, barang siapa yang tidak sempurna al-awsaful madhkuratu, sifat-sifat yang disebutkan, lam yubdan lahu, maka tidak akan diizinkan lahu dia, orang tersebut, fi idhari syai'in, dalam menyampaikan sesuatu, minal haqaiqi rabbaniyati, dalam kebenaran dari kebenaran-kebenaran ketuhanan. Fa in adharoha barozat maksufatal anwari, apabila dia memunculkannya, menampakkannya, barozat, maka akan muncul kebenaran itu maksufatal anwari, dalam keadaan tertutup cahayanya, bima, dengan sesuatu, gosyiaha, yang menutupi akan hakikat, min dulmati ru'yatil aghyari, dari kegelapan memandang makhluk, kegelapan memandang makhluk. Itu fa mahabbatuha adanus samiin, mahabbah betul ya. Oh, famajjatha aja yang wujud, famajjatha adanus samiin, maka akan menolak. Itu apa namanya? Ngelepehin apa? Melepehkan ya bahasa Indonesia ya. Melepehkan. Famajjat, maka melepehkan akan hakikat apa? Adanus samiin, telinga orang yang mendengar. Bangkarotha qulubuhum, dan juga mengingkari akan hakikat apa? Qulubuhum, hati-hatinya para pendengar. Kalau sudah diizinkan oleh Allah, pasti akan jelas penyampaiannya, diterima oleh orang yang mendengar dan menanamkan pemahaman. Tapi kalau tidak diizinkan oleh Allah, seseorang yang ingin menyampaikan hakikat ketuhanan, ini pengetahuan yang lebih tinggi lagi, bukan hanya pengetahuan sehari-hari, tapi hakikat ketuhanan ingin disampaikan, tapi belum Allah izinkan, maka akan ditolak oleh telinga. Jadi yang dengernya aja itu rasanya pegel dengerinnya, ngomong apaan sih. Begitu juga hatinya, apalagi hatinya nggak akan paham, karena memang tidak diterima, karena memang tidak diizinkan oleh Allah. Allah belum mengizinkan untuk tersampaikannya hakikat-hakikat itu pada orang yang mendengarkan, maka diterima. Nah, apakah semata-mata Allah tidak mengizinkan karena memang Allah tidak mengizinkan begitu aja? Bukan. Tapi ini lantaran orang yang menyampaikan masih melihat ru'yatil aghyar, masih melihat masih melihat keberadaan selain Allah. Yang paling dekat yaitu dirinya. Yang kedua, orang yang mendengar. Dia masih mandang-mandang, dia masih menganggap orang yang mendengar ini depan ustaz-ustaz semua, ini kayaknya harus pembahasannya harus yang tinggi, kalau nggak ma'rifat ya hakikat. Masih melihat
siapa yang diajak bicara atau masih mempertimbangkan. Harus jaga-jaga nih, jangan sampai salah-salah. Itu mempertimbangkan agyar. Termasuk agyar memandang diri sendiri, memandang bahwa ini saya, aku menyampaikan ini, ada akunya di situ. Ketika sudah tertutup oleh aku, tertutup oleh yang mendengar, artinya di sini bukan yang mendengarnya yang menutupi, bukan, tapi mindset atau pola pikir orang yang menyampaikannya ini memang sudah tertuju atau sudah bermaksud kepada orang yang mendengarkan. Jadi pengen dielem, pengen dipuji sama mustami'in, maka itu sudah mulai tertutup kebenaran. Orang yang ingin menyampaikan hakikat tapi dia masih ngarep di alam sama yang mendengarkan, dan juga masih memandang dirinya sendiri, keberadaan dirinya sendiri, bahwa aku pantas menyampaikan ini, aku yang paling tinggi pemahamannya, maka tertutup tuh kebenaran, tidak akan sampai. Jadi syarat-syarat untuk bisa diterima oleh orang yang mendengarkan, syarat-syarat haqaiq rabbaniyah, kebenaran ketuhanan ini bisa sampai kepada sami'in. Ini syaratnya, yang menyampaikan kita ini harus benar lillahi ta'ala, harus karena Allah, tidak melihat siapa kita, artinya sudah menghilangkan keakuan, dan juga tidak melihat siapa yang diajak bicara sami'in, udah nggak mempertimbangkan itu. Semuanya bukan karena apa-apa, tapi hanya karena Allah saja. Ini senada dengan yang diucapkan oleh kemarin itu Syekh Hamdun kemarin, Syekh Hamdun bin Ahmad. Kenapa orang-orang dulu itu lebih manfaat nasihatnya dibanding kita? Takallamu li'izzil Islam wa najatin nafs. Orang dulu itu kalau ngomong adalah untuk memuliakan Islam dan juga untuk menyelamat wa najatin nufus, dan menyelamatkan orang-orang. Benar-benar kalau lagi nasihatin itu kayak nasihatin anak sendiri, bahkan lebih. Nasihatin murid, nasihatin pendengar, halayak, ini benar-benar nasihatin sayang, karena benar-benar pengen nyelamatin orang yang dinasihatin. Pada sholat, kalau Ramadan, pada puasa, itu benar-benar pengen menyelamatkan orang yang dinasihatin. Itu orang-orang salaf terus seperti itu dulu. Wa nahnu natakallamu li'izzin nafs. Kalau orang dulu li'izzil Islam, tapi kita sekarang, kata Syekh Hamdun, kita sekarang bukan untuk memuliakan Islam, tapi untuk memuliakan diri sendiri. Wa talabid dunya wa qabulil khalq, dan kita nyari dunia, amplop maksudnya dan juga kita nyari qabulil haq, nyari qabulil khalq, bukan hak tapi qabulil khalq, pengen dilem atau pengen diterima sama orang. Kenapa omongan kita nggak manfaat, nggak kayak orang dulu? Karena omongan kita ini bukan untuk memuliakan Islam, tapi untuk memuliakan diri sendiri, untuk ngarep dunia, dan juga untuk ngarep pujian makhluk. Itu sebabnya. Kalau tiga-tiganya ini, ya kalau tujuan ini ada pada diri seorang, dia pengen di alam sama makhluk, dia pengen mencari atau mendapatkan dunia, dan juga dia pengen memuliakan diri sendiri, udah gerhana, udah tutup, kebenaran pasti akan tertutup, nggak akan sampai kepada kuping sami'in. Ya jadinya waktu ngaji, ya ngaji lepas dari ngaji mah udah hilang aja, udah nggak membekas gitu, nggak membekas, karena memang tujuannya bukan karena Allah. Wa alamatu istikmalil awsafil madhkurati, dan tanda sempurnanya sifat-sifat yang disebut, ayyuftaha lahu babut ta'biri ma'a wujudi salamati, bahwasannya dibukakan bagi orang itu apa babut ta'biri, pintu ungkapan, penyampaian, ma'a wujudi salamati, beserta keselamatan, beserta wujudnya keselamatan, min afatil mantiqi, dari kesalahan-kesalahan mantik, dari kesalahan-kesalahan mantik. Tandanya itu kalau orang memang sudah Allah izinkan, benar-benar dia lillahi ta'ala,
liinzil Islam wa najatin nufus. Benar-benar bicaranya saat menyampaikan kebenaran-kebenaran Allah, kebenaran ketuhanan, ini benar-benar untuk memuliakan Islam, juga untuk menyelamatkan orang yang sedang dinasihati. Maka dia akan selamat dari kesalahan-kesalahan saat mengungkapkan, terutama dari kesalahan mantik atau kesalahan logika. Nggak akan ada logika yang salah ketika dia menjelaskan ini semua. Ini tanda-tandanya. Qala fi Lataifil Minan, berkata Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Lataiful Minan, inna min ajalli mawahibillahi li auliyaihi, sesungguhnya itu termasuk dari paling agungnya pemberian Allah kepada kekasih-kekasih Allah, wujudal ibarati, wujudnya ibarah, ungkapan, termasuk pemberian Allah yang sangat agung untuk para wali-walinya adalah wujudnya ungkapan yang mudah dipahami. Wali-wali itu kalau menyebutkan ungkapan-ungkapan pasti mudah dipahami. Sunan Ampel itu dulu nggak ngajarin langsung sholat, nggak langsung orang-orang yang baru masuk Islam atau yang pengen kenal Islam diajarin wudhu, diajarin sholat, nggak langsung. Tapi yang pertama disuruh molimo. Tahu molimo? Tahu ya? Bisa sedih. Molimo. Pertama moh itu moh maksudnya. Moh itu nggak mau. Embung, cek orang Sunda mah. Embung. Oh ini moh. Molimo. Yang pertama moh main. Maksudnya udah nggak mau lagi main. Berhenti, stop udah. Judi udah berhenti dah. Berhenti. Kemudian mau yang kedua, mau madat. Madat itu pakai obat-obat atau pakai zat-zat yang bisa bikin dia ngefly, bikin dia itu hilang akal. Kemudian yang ketiga, mau mabuk, mendem kalau bahasa Jawanya, mau mendem. Mendem itu bukan nguruk, bukan. Mendem mabok, mau mendem beda. Kalau mendem itu minum, kalau madat ini selainnya minum, kalau yang minum semuanya mendem. Kemudian yang keempat, mau maling, berhenti dari merampas hak orang lain, ngerebut, ngerampas, ngerampok segala macam. Kemudian yang kelima, mau madon. Awadon tahu ya? Enggak diajarin sholat, enggak diajarin wudhu dulu. Pokoknya berhenti dari 5 hal ini dulu. Dan ini mudah dipahami. Para wali-wali Allah ketika dakwah kemudian menyampaikan nasihat-nasihatnya, ini sudah diizinkan oleh Allah dan terang benderang. Penyampaiannya terang benderang, enggak jelimet, ya cukup mau limo itu aja. Moh madat, moh mendem, moh main, moh madon, mau maling, udah itu aja yang penting. Urusan sedekah atau zakat nanti dulu, belum. Yang 5 itu aja dulu. Sholat ya ntar, yang penting berhenti dulu itu. Orang kalau udah berhenti dari 5 ini, berhenti dari yang 5 yang disebutkan oleh Sunan Ampel, ini biasanya hatinya jadi lembut. Kalau hatinya lembut, gampang terima nasihat. Saat gampang terima nasihat, maka gampang juga nerima ilmu-ilmu yang lain. Rukun-rukun sholat, syarat-syaratnya itu bakal menerima, bakal gampang menerimanya. Ini ungkapan-ungkapan para wali, min ajalli mawahibillah li auliyaillah, termasuk pemberian-pemberian yang agung dari Allah untuk para walinya adalah ungkapan-ungkapan. Sunan Giri itu waktu menyampaikan ajaran-ajarannya, ya boro-boro baca kitab hikam. Syarah hikam udah ada atau yang udah ada dulu itu selain syarah hikam, ihya lah udah ada ihya. Tapi orang Jawa diajar ihya. Orang dulunya masih honoco rokok, diajarin huruf hijaiyah, bingung malah. Akhirnya apa? Enggak diajarkan itu. Yang penting ungkapan, ibarah ini. Ibarah yang sudah Allah izinkan,
dan izin ini didapat dari Allah karena memang lillahi ta'ala, bukan karena pengen diterima sama makhluk atau orang banyak, bukan karena pengen memuliakan dirinya para wali, bukan juga karena pengen cari upah dari dakwahnya. Akhirnya jelas tersampaikan oleh orang-orang yang diajak oleh orang Jawa itu. Lagu-lagunya Sunan Giri banyak, diantaranya ilir-ilir itu. Tandure wis sumilir, tanamannya ini sudah mulai menghijau. Tak hijau royo-royo, tak sengguh temanten anyar. Itu diapal. Jadi kalau cara sekarang saudara sekali bikin konten para wali langsung viral, pasti diapal sama bocah-bocah. Ini min ajalli mawahibillah liauliyai, termasuk pemberian Allah yang sangat agung untuk para wali-walinya. Ungkapannya mudah dipahami, sampai ke telinga pendengar, menancap di hati orang yang mendengarkannya. Wali kalau udah bicara seperti itu, karena memang udah memenuhi syarat, karena untuk liizil Islam dan juga linajatin nufus, karena untuk memuliakan Islam dan juga untuk menyelamatkan orang yang disampaikan ini, orang yang menerima nasihat. Para wali punya kelebihan pemberian Allah itu, diantaranya adalah untuk memberikan ungkapan-ungkapan itu. Sunan Giri. Kalau di Cirebon itu apa Ustaz? Isun tutup taju iki. Iya. Titip tajuk kan ya? Isun titip tajuk iki lan fakir miskin. Itu dihafal orang-orang itu. Aku titip tajuk itu melanggar. Musola. Dihafal itu. Dihafal dan sampai langsung ke telinga pendengar, sampai langsung pada orang yang dinasihati atau yang diajak. Ini karena memang jelas benar-benar nggak ada gerhana-gerhananya, nggak tertutup. Ini bisa diwujudkan karena memang lillahi ta'ala, karena liizin Islam wa najatin nufus, bukan liizin nafs wa tolabid dunya wa qabulil khalq. Para wali demikian. Syekh Mbah Yai Mustaqim bin Husain, Yai Mustaqim Husain Tulungagung, itu begitu aja. Orang tasawuf itu sering-sering motong kuku, begitu aja udah sampai sekarang. Motong kuku, dan begitu aja ungkapannya, dan nggak ada kesalahan mantik di situ, nggak ada kesalahan mantik, mudah dipahami. Hampir sekarang orang-orang ingat terus. Ini ungkapan-ungkapan yang sudah diizinkan oleh Allah untuk sampai kepada pendengarnya. Allah mengizinkan dengan catatan yang menyampaikan ini, apalagi para wali, pasti adalah orang-orang yang liizil Islam wa najatin nufus, untuk memuliakan Islam, meninggikan Islam, dan juga untuk menyelamatkan orang yang didakwahi atau diajak. Karena memang dakwah atau agama itu sendiri ad-dinu an-nasihah. Agama itu kan nasihat. Nasihat yang dimaksud di sini adalah ngajak sesuatu yang di dalamnya ada kemaslahatan dan melarang sesuatu yang di dalamnya ada bahaya. Kalau bahaya pasti dilarang. Kalau ada manfaat atau maslahat, ada kebaikan, pasti diajak. Itu namanya nasihat seperti itu. Saya nasihatin bang, kalau mau main slot itu bukan nasihat namanya, orang madorot semua itu. Kalau nasihat itu ngajak sesuatu yang di dalamnya ada maslahat. Kalau ngajak sesuatu yang di dalamnya ada madorot, bukan nasihat. Meskipun kayak orang nasihatin, karena di situ ada madorotnya. Nah, setan kan begitu. Wa inni lakuma minan nasihin, kata iblis. Wa inni lakuma minan nasihin. Sungguh aku ini termasuk orang-orang yang memberikan nasihat. Maksudnya memberikan nasihat itu sayang. Nasihat itu muncul karena dasar sayang. Kalau sayang sama orang, kita pasti nasihatin. Nah, nasihat yang dimaksud sini, dia ajak. Kenapa ngajak? Karena di dalamnya ada sesuatu yang baik untuk orang yang diajak. Dia larang. Kenapa dilarang? Karena dalamnya ada sesuatu yang memang bahaya buat orang yang dilarang itu. Jangan minum, jangan mabok, hilang akal nanti.
Kalau hilang akal udah nggak bisa bedain mana bini mana ipar. Jangan main judi. Kalau main judi habis, karena di situ ada bahaya, ada madharat. Semua yang dilarang oleh Islam, dan ini disampaikan oleh Rasulullah, disampaikan oleh pewarisnya Rasulullah, para ulama, semua yang dilarang oleh Islam di situ ada madharatnya. Kenapa ngelarang-larang Islam? Karena di situ ada madharatnya, di situ ada bahayanya. Semua yang diajak oleh Islam karena di situ ada maslahat, ada manfaatnya. Dasarnya itu sayang. Dasarnya sayang, semua nasihat itu dasarnya sayang. Bukan karena pengen menjerumuskan. Kalau ada nasihat tapi menjerumuskan, namanya bukan nasihat itu. Namanya tak sehat ya. Kama qala Ustaz Kusai, tak sehat. Nasihat, ibarat-ibarat atau ungkapan-ungkapan yang disampaikan para wali ini mudah dipahami sampai di telinga pendengar, menancap di hati para pendengar karena sudah memenuhi syarat dan Allah sudah izinkan untuk sampai kebenaran itu kepada orang yang mendengarkan. Mana tadi? Qala di Auliyai. Qala wa sami'tu syekhana Abul Abbas yaqulu, dan aku mendengar guru kami yaitu Syekh Abul Abbas Al-Marsi yaqulu al-waliyyu yakunu mashhudan bil ulumi. Yang namanya wali yakunu itu ada, siapa wali, mashhudan dipenuhi bil ulumi dengan ilmu-ilmu wal ma'arifi dan pengetahuan ma'rifat wal haqaiqi dan wal haqaiqu ladaihi mashhudatun, dan hakikat-hakikat bermula hakikat-hakikat di sisi wali itu masyhudatun, disaksikan. Hatta idza utiya al-ibarata, sehingga ketika dia diberikan, si wali diberikan al-ibarata akan ungkapan kana, maka jadilah kal idni, itu seperti izin. Kana, maka jadilah si wali itu kal idni, seperti izin. Ini kananya ini mafhum dari mafhum dari masyhunan bil ulum. Kalau dalam keadaan itu, dalam keadaan wali itu dipenuhi oleh ilmu dan pengetahuan atau ma'rifat, maka kal idni itu seperti izin minallahi, dari Allah Ta'ala, lahu kepada wali, fil kalami, dalam pembicaraannya. Wali kekasih Allah ini dipenuhi ilmu-ilmu, makrifat dan pengetahuan-pengetahuan, sehingga hakikat di sisi para wali ini benar-benar disaksikan oleh para wali. Nah, ketika sudah Allah izinkan untuk ketika sudah bisa mengungkapkan, itu berarti dia sudah dapat izin. Sudah bisa mengungkapkan satu kebenaran hakikat, berarti dia sudah memperoleh izin dari Allah untuk bicara. Tapi kalau belum ngomong, berarti belum diizinin, diam biasanya tarawih. Tapi begitu sudah keluar dan itu semacam tuntunan, dituntun oleh Allah, maka itu berarti sudah mendapat izin dari Allah. Banyak Sunan Derajat juga begitu. Sunan Derajat itu bahasa Indonesia, bahasa Jawa saya lupa. Kalau ada orang buta kasih tongkat gitu. Kalau ada orang telanjang kasih baju, itu nasihat-nasihat juga. Itu diingat, ada 7 itu nasihatnya Sunan Derajat. Nah, ini diingat, sudah mendapat izin. Ketika sudah mengungkapkan, berarti para wali ini memang sudah benar-benar menyaksikan kebenaran itu, dan itu sudah mendapat izin dari Allah. Qala, berkata Syekh Ibnu Athaillah, wa sami'tu Syekhuna Abul Abbas, ini masih mengutip dalam Lataiful Minan. Yaqulu, berkata Syekh Abul Abbas, kalamul ma'duni lahu yakhruju wa alaihi kiswatun wa tolawatun. Kalamul ma'duni lahu, ucapan orang yang telah diizinkan itu yakhruju, keluar, wa alaihi, dan atas ucapan tersebut, atas kalam, kiswatun, ada pakaian, wa tolawatun, dan juga ada keindahan. Ucapan orang yang memang sudah dapat izin dari Allah ini keluar begitu saja, dan saat keluar
itu ada pakaian dan juga ada keindahannya. Artinya secara struktur bahasa ya bagus dan enak didengar. Wa kalamul ladzi lam yu'dan, dan ucapan orang yang belum diizinkan, siapa lahu alladzi itu yakhruju, ya keluar juga bisa, tapi maksufal anwari, tertutup cahayanya, gerhana maksudnya. Hatta innar rajulaini, sehingga sesungguhnya dua orang laki-laki atau dua orang tokoh misalnya yatakallamani la yatakallamani, benar-benar dia berbicara keduanya bil haqiqatil wahidati, tentang hakikat yang satu. Fatuqbila min ahadihima, atau fatuqbalu maka diterima, fatuqbalu maka diterima, bisa juga tuqbila maka diterima, min ahadihima salah satunya, wa turaddu alal akhari, dan ditolak yang lainnya. Sama-sama bicara tentang hakikat kelahiran Rasulullah SAW, di tentang hakikat kelahiran Rasulullah di malam 12 Rabiul Awal. Dua orang ini sama bicara tentang itu. Nah, yang satu diterima oleh pendengar, yang satu ditolak. Karena yang satu belum dapat izin, tapi yang satu sudah mendapatkan izin. Hakikat yang dibicarakan sama, tema yang dibicarakan sama, tapi yang satu ditolak, yang satu diterima oleh pendengar karena yang satu mendapat izin, yang lainnya belum mendapat izin. Ibaratuhum imma li faydani wujdin aw li qasdi hidayatin. Ibaratuhum, ungkapannya para aulia, imma li faydani wujdin, ada kalanya untuk memenuhi wujd. Wujdin itu keadaan hati. Aw li qasdi hidayatin, atau untuk tujuan menunjukkan. Hidayati muridin, menunjukkan murid. Fal awwalu halus salikin, yang pertama faidoni wujdin itu halus salikin, adalah keadaan orang-orang yang berjalan salikin. Wa tsani halu arbabil maskanah, ya apa arbabil makanah, iya arbabil makanah wal muhaqqiqin. Tamkin makanah tuh, tamkin itu kekuatan atau nancep, dimantep, kemantepan. Watsani, dan yang kedua halul arbabil makanati wal muhaqqiqin, adalah keadaan para pemilik kekuatan wal muhaqqiqin, dan orang-orang yang ahli hakikat. Ungkapan para wali ini ada dua macam. Ada yang untuk memenuhi untuk anak, karena ada yang karena lubernya hati, pengetahuan hati pertama. Yang kedua, ada yang karena memang ingin menunjukkan murid, ingin menuntun murid. Kalau salik ini sama memberikan nasihat juga. Orang-orang yang berjalan menuju Allah, sebagian itu ada yang makomnya makom salik, yaitu orang yang berjalan menuju Allah. Salik ini sudah tawajuh, salik ini sudah benar-benar menghadap pada Allah, udah bagus makomnya, sudah menuju kepada Allah, dan dia sudah menghadap pada Allah. Namun dibandingkan dengan arbabil makanah wal muhaqqiqin, dibanding dengan yang kelompok kedua, ini masih melihat dirinya sendiri kalau salik. Jadi ada aku dan ada Allah. Ada aku sebagai makhluk dan ada Allah sebagai khalik. Tapi kalau arbabul haqiqah atau arbabul makanah wal muhaqqiqin, ini sudah tidak melihat ada aku. Jadi ngalir begitu saja. Nah, kalau salikin saat mengungkapkan nasihat-nasihatnya, ini adalah karena lubernya suasana hati. Jadi udah luber pengetahuan dalam hatinya, kemudian keluar itu. Ketika sampai kepada pendengarnya, ya bisa terpahami juga, bisa dipahami. Nah, tapi kalau halul arbabul makanah wal muhaqqiqin, orang-orang yang ahli hakikat, ini memang
untuk menunjukkan murid-muridnya. Innama yaqut ta'biru minhum amma yutari'una bihi minal anwari minal umuril ghaibiyah. Hanyalah terjadi ungkapan itu minhum dari mereka, dari para aulia, amma yutari'una bihi, dari sesuatu yutari'una yang mereka pandang atau mereka lihat, bihi terhadapnya, terhadap ma minal umuril ghaibiyati, dari perkara-perkara gaib, wal ulumil isyhadiyati, dan perkara-perkara yang bisa disaksikan. Di ahadi makna ini dari salah satu dua mana, imma halu ghalabatil wujdi alaihim, ada kalanya karena menangnya suasana hati, alaihim atas mereka, wa faydonihi, dan juga lubernya wujud, wa hum ma'dzuruna fi dzalika, dan mereka itu ma'dzuruna, dimaafkan, fi dzalika, dalam ungkapan tersebut. Liwujudil ghalabati, karena wujudnya ghalabah atau wujudnya kekalahan, kalah. Wa hadza halus salikin, dan ini adalah keadaan salikin, orang-orang yang sedang menuju Allah, min ahlil hidayati, dari pemilik hidayah. Wa imma liqasdi hidayatin, dan ada kalanya karena maksud menunjukkan, qasdi hidayati muridin, maksud menunjukkan murid, fa yalzamuhum dzalika, maka wajib akan aulia apa dzalika, itu takbir maksudnya. Lima fihi min faidatil irsyad, karena sesuatu yang terdapat dalamnya yaitu faidah menunjukkan atau menuntun, wal hidayati, dan ya menunjukkan juga. Wa hadza halu ahli tamkin wal muhaqqiqin, ini adalah keadaan pemilik tamkin, pemilik kekuatan, wal muhaqqiqin, dan juga ahli hakikat, min ahli nihayati, dari ahli nihayah, yaitu pemilik ujung, maksudnya yang sudah sampai pada puncaknya. Fa in abbara as-saliku la an ghalabati wujudin, apabila seorang salik ini mengungkapkan tidak karena dikalahkannya suasana hati, kana fi dzalika, maka ada fi dzalika, dalam yang seperti itu, nau'un minad da'wah, satu macam pengakuan dakwaan. Wa in abbarul mutamakkinu, tapi jika mengungkapkan siapa al-mutamakkinu, orang yang sudah mantap, min ghairi qasdin, dengan tanpa, min ghairi qasdi hidayati muridin, dengan tanpa menunjukkan maksud menunjukkan murid, kana fi dzalika, maka ada dalam itu semua ifsya'u sirrin, menyebarkan rahasia, lam yu'dzan, yang tidak diizinkan, fihi, di dalamnya. Wa aidon, dan juga fahaluhu, maka keadaannya, dari mutamakin, yaqtadi wujudas sumti, menuntut wujudnya diam, wa adaman nutqi, dan juga tidak ngomong, li'annahu, karena sungguhnya mutamakin fi hadratil haqqi ta'ala, itu ada di hadrat atau ada di ke hadrah, itu hadirat kemuliaan Allah Ta'ala. Yatalaqqa ma yaridu, yatalaqqa ma yaridu ala sam'i qalbiha, yang sampai, yatalaqqa, yang mendapati, ma sesuatu, yaridu, yang sampai, ala sam'i qalbihi, atas pendengaran hatinya, min ajaibil ulumi, dari keajaiban-keajaiban ilmu, ghaibil fuhumi, dan juga asing-asingnya pemahaman. Fa kaifa yasduru minhum nutqun, bagaimana mungkin akan muncul minhum, darinya, dari mutamakin, nutqun au ta'birun, ucapan atau ungkapan, ala ghairil wajhil madhkur, atas wajah selain yang disebutkan. Wasumtu min adabil hadrah, dan diam itu min adabil hadrah, termasuk dari adab atau tata krama di hadapan Allah. Qala Allahu azza wa jalla, wa khashatil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa, dan tunduk al aswatu, suara-suara, lirrahmani, kepada Allah yang maha pengasih, fala tasma'u illa hamsa, maka engkau tidak mendengar, illa hamsan, kecuali hamsan. Hamsan itu suara apa ya? Hamsan, ya, bisik-bisik,
Hamsan. Kalau itu gitu aja kayak itu, kayak tawon. Ini Hamsan. Ada dua jenis ini, ada dua jenis orang yang menyampaikan kebenaran. Ada salik namanya. Salik ini menyampaikan kebenaran itu karena memang sudah penuh keadaan hatinya, sudah penuh dengan pengetahuan ilahiyah, dengan pengenalan pada Allah. Nah, dia menyampaikan ini, dia menyampaikan kebenaran-kebenaran yang dia dapat, yang ada dalam hatinya. Orang yang menyampaikan ini karena memang udah luber, ya, udah luber menyampaikan ini, masih ada semacam dakwaan, masih ada semacam pengakuan bahwa aku menyampaikan ini untuk murid-muridku dan mudah-mudahan diterima, mudah-mudahan bisa dipahami oleh murid-muridnya. Ini salik. Nah, jenis yang kedua yaitu mutamakkin wal muhaqqiqin, orang yang sudah mantap dan juga ahli hakikat. Dia bukan karena keadaan hatinya sudah penuh dengan pengetahuan dan pengen menyampaikan atau menularkan pengetahuan itu, bukan. Dia menyampaikan itu memang pengen menunjukkan muridnya. Atas dasar nasihat tadi, atas dasar sayangnya dia pengen nuntun murid-muridnya. Tapi tetap nunggu izin. Jadi enggak ikut kurikulum. Kalau ikut kurikulum atau ikut apa namanya, kalau itu silabus kalau ikut silabus kan harus pertemuan ini seminggu, sebulan harus sampaikan karena memang udah penuh, namanya guru kan pengetahuan udah banyak, dan itu harus sampai kepada murid. Gimana pakai metode yang bisa dipahami, nah itu salikin seperti itu, harus sampai, karena memang suasana hatinya atau keadaan dalam diri orang yang menyampaikan ini, salikin ini memang sudah penuh dan ingin menyampaikan. Tujuannya adalah untuk menyampaikan itu dengan metode sebaik mungkin, yang paling tepat supaya bisa dipahami. Nah, kalau salikin sama sebenarnya, pengetahuannya juga pengetahuan ketuhanan ada juga, tapi tetap nunggu izin dari Allah. Ya kalau waktunya nggak keluar udah nasihat-nasihat itu. Kalau waktunya tidak memberikan ungkapan-ungkapan, diem aja, karena tujuannya bukan untuk menjalankan silabus sesuai kurikulum, bukan, tapi tujuannya benar-benar pengen menunjukkan atau menuntun murid, pengen memberikan tuntunan arahan kepada murid. Kalau dia ngikutin silabus para mutamakkinin ini, maka sama saja dia membuka rahasia-rahasia Allah. Silabus kewalian misalnya, silabus hakikat, minggu pertama harus menyampaikan tentang cahaya nur Muhammadiyah misalnya, atau haqqai Muhammadiyah. Belum waktunya padahal, tapi dipaksain menyampaikan itu namanya ifsya'u sirri, namanya membongkar rahasia Allah. Nah, para muhaqqiqin nggak akan melakukan ini. Jadi kalau waktunya nyampaikan, dia nyampaikan, itu berarti sudah mendapat izin Allah dan pasti gampang diterima oleh yang dengar ungkapan-ungkapan itu. Tapi kalau belum waktunya, diem aja, walaupun udah bertahun-tahun ikut sama guru, udah bertahun-tahun ngaji atau riyadhah, tetap nggak ngomong apa-apa gurunya, nggak ngomong apa-apa karena memang belum diizinkan. Tapi kalau sudah diizinkan, pasti akan sampai ungkapan itu, dan ungkapan itu akan langsung nancep itu. Dua-duanya sama-sama mendapat pengetahuan dari Allah. Bedanya yang salik ini mengungkapkannya karena memang sudah ada pengetahuan, stock of knowledge, stok pengetahuannya udah banyak, dia ingin menyampaikan kepada muridnya dengan cara yang baik. Nah, sedangkan yang kedua tidak semata-mata ingin menyampaikan, tapi ingin nuntun muridnya, dan yang namanya nuntun itu harus dapat izin dari Allah. Kalau tidak dapat izin dari Allah, dia tidak akan mengeluarkan ungkapan-ungkapan itu, karena ungkapan ini ungkapan-ungkapan yang rahasia, semuanya menunggu izin dari Allah. Saat tidak atau belum mendapatkan izin, maka guru-guru itu lebih banyak diam, banyak tidak memberikan nasihat apa-apa.
Sunan Kalijaga waktu berguru sama Sunan Bonang, ya, itu nggak suruh ngapa-ngapain, suruh nungguin tongkatnya doang. Suruh nungguin tongkatnya doang, nggak kasih apa-apa. Katanya memang belum waktu untuk menyampaikan hakikat itu. Suruh nungguin tongkatnya sampai bertahun-tahun. Al-ibaratu kutun di ailatil mustamin. Walaisa laka illa ma anta lahu akilun. Bagus nih. Ungkapan itu makanan pokok dan itu hanya bisa untukmu, hanya bisa atau hanya layak untukmu, tidak akan layak untukmu kecuali yang memang kau makan. Maksudnya begini, yang kita sampaikan kepada murid-murid itu pasti yang udah pernah kita cobain. Kita nggak akan bisa nerangin rasanya kopi kecuali kita udah pernah minum. Nggak akan kita bisa menjelaskan rasanya tahu kecuali kita udah pernah makan tahu. Begitu juga kita nggak akan bisa menyampaikan hakikat kecuali kita udah sampai ke hakikat itu. Lah emang Ustaz udah sampai hakikat belajar hikam? Paling enggak man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kita niru-niru aja, mudah-mudahan dengan cara kita belajar hikam ini insya Allah nanti kita ikut keangkat juga. Kan begitu. Lisadatun min izzihim aqdamuhum fawqal jibah ilam akun minhum fari fi hubbihim izwaja. Kita itu punya panutan-panutan, punya pemimpin-pemimpin, tokoh-tokoh yang telapak kaki mereka itu ada di atas jidat orang-orang banyak. Artinya para wali, di atasnya lagi para sahabat, di atasnya lagi ya tentu Rasulullah. Kita punya panutan-panutan yang seperti itu. Kalaupun kita bukan termasuk mereka, dengan membaca karya-karyanya, dengan kita ngaji yang ditinggalkan oleh beliau, para ulama, para sufi ini, dengan mencintainya, maka insya Allah kita ikut keangkat juga. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.